wabarakatuh. Saya Jumi Kurniawan dengan NIM 1910301127. Saya Dwi Srianto dengan NIM 1910301129. Saya Anissa Syarah Najiha dengan NIM 1910301130. Baik, di sini kami akan melakukan asesmen pada wanita hamil. Langsung aja cek videonya. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil anamnesis di mana untuk identitas dengan nama Nyonya A, umur 28 tahun, alamat Nogotirto, Gamping, Sleman, dengan pekerjaan karyawan swasta. Untuk usia kehamilan adalah 6 bulan 3 minggu dengan kehamilan kedua dan yang artinya sudah pernah melahirkan, kemudian tidak pernah mengalami riwayat aborsi ataupun keguguran, dan untuk riwayat berat badan pada saat sebelum kehamilan itu adalah 45 kg dan pada saat hamil sekarang itu adalah 53 kg. Untuk anamnesis sistem di mana untuk dilihat dari kepala leher di mana hanya terlihat wajahnya yang pucat, kemudian untuk pada sistem kardiovaskulernya sang pasien mengalami edema pada kedua kakinya, untuk sistem respirasinya normal, dan muskuloskeletalnya itu dia mengalami spasme pada pinggangnya atau mengalami nyeri pada pinggangnya. Untuk pemeriksaan vital sign-nya didapatkan untuk tekanan darahnya adalah 120/80, kemudian untuk denyut nadinya 75 kali per menit dan RR-nya adalah 21 kali per menit dengan suhu 36,5 derajat Celcius dengan tinggi badan 150 cm. Nah, kemudian untuk pemeriksaan fisik di sini saya menggunakan konsep IPPA di mana itu ada inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Untuk inspeksi sendiri itu ada dua macamnya. Yang pertama itu statis dan dinamis. Nah, untuk statis kita bisa melihat ketika pasien datang. Jadi bisa dilihat dari raut wajahnya. Untuk di skenario di situ dikatakan bahwa ketika pasien datang itu raut wajahnya tampak pucat. Kemudian untuk yang dinamis di situ kita bisa melihat dari postur tubuhnya. Jadi ketika pasien datang itu postur tubuhnya agak condong ke belakang. Kemudian untuk yang palpasi di situ terdapat odem pada kedua kakinya. Kemudian kita bisa mengecek apakah ada peningkatan suhu lokal pada odem tersebut. Nah, untuk yang auskultasi dan perkusi itu tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran odem pada ekstremitas atas. Pertama, kita di sini menggunakan hitam, di mana pengukurannya itu pertama dari akromion sampai dengan epicondylus lateralnya. Untuk satuannya kita menggunakan sentimeter ya. Ini sampai di sini. Baik, setelah sudah kita ukur, kita mendapat hasilnya. Kemudian di sini saya mendapat hasil 30 cm, yang dimana akan saya bagi menjadi 5 cm 5 cm. Sini bisa kita tandai dengan spidol.
Kita bandingkan antara tangan yang bengkak dengan tangan yang normal. Nah, untuk nilai 0 itu tidak ada kontraksi atau tonus otot sama sekali. Lalu untuk nilai 1 itu terdapat kontraksi atau tonus otot tetapi tidak ada gerakan sama sekali. Nah, untuk nilai kedua yaitu mampu melakukan gerakan namun belum bisa melawan gravitasi. Nilai 3 mampu bergerak dengan lingkup gerak sendi secara penuh dan melawan gravitasi tetapi belum bisa melawan tekanan minimal. Nilai 4 yaitu mampu bergerak penuh melawan gravitasi dan dapat melawan tekanan sedang. Lalu nilai kelima yaitu mampu melawan gravitasi dan mampu melawan tekanan maksimal. Baik, titik pengukurannya dimulai dari talus atau tendon tibialis anterior, lalu ke arah tubercle navicular, lalu ke arah tulang kuboid, lalu selanjutnya ke arah malleolus medial, lalu ke arah malleolus lateral. Nah, sudah dapat hasilnya, lalu dibandingkan lagi dengan kaki sebelahnya yang normal. Saya akan melakukan pemeriksaan retensi urin, di mana pemeriksaan ini tuh menggunakan metode Koch stress test. Nah, untuk metode ini tuh biasanya dilakukan ibu hamil untuk mengetahui apakah ibu hamil tersebut mengalami kelemahan pada otot-otot dasar panggulnya. Untuk metodenya sendiri, teknik ini tuh menggunakan metode batuk. Jadi di sini pasien diposisikan untuk duduk, kemudian minta pasien untuk batuk. Ibu bisa batuk? Apakah ibu merasa ada urin yang keluar? Iya. Nah, dari hasil tersebut disimpulkan bahwa ibu tersebut mengalami kelemahan pada otot-otot dasar panggulnya yang diakibatkan karena perubahan postur tubuh ibu sendiri. Jadi perubahan postur tubuh ini tuh yang menyebabkan otot-otot pada pelviknya itu melemah, sehingga ketika diberikan tekanan maka akan menyebabkan ibu tersebut mengalami. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ibu tersebut mengalami kelemahan pada otot dasar panggulnya yang diakibatkan karena adanya perubahan postur tubuh sehingga menyebabkan kelemahan pada otot-otot di pelviknya. Kemudian ketika diberikan tekanan maka ibu tersebut tidak dapat menahannya sehingga akan terjadi yang namanya sistokel ataupun kelemahan kandung kemih. Untuk selanjutnya itu diagnosa fisioterapi, di mana ada body structure, body function, activity limitation, dan participation. Nah, untuk body structure di situ untuk otot quadratus lumbolum mengalami spasme dan di kedua kakinya itu bengkak. Kemudian untuk yang body functionnya di situ terdapat nyeri, odem, dan spasme. Kemudian untuk activity limitationnya di mana pasien mengalami kesulitan untuk berjalan dan berlari. Kemudian untuk yang participation di situ dijelaskan bahwa pasien mengalami bengkak pada kakinya sehingga mungkin dia akan mengalami kesulitan untuk bekerja, kemudian berolahraga yang seperti jogging dan lain sebagainya. Untuk intervensi yang bisa kita berikan yaitu pada kasus odem, kita bisa memberikan massage dan beberapa exercise untuk mengurangi odemnya dan juga melakukan pemasangan bandage untuk mengurangi odem tersebut. Kemudian kita bisa menginstruksikan pasien untuk bisa melakukan elevasi, itu bisa dilakukan di rumah dengan cara kaki diposisikan lebih tinggi daripada posisi jantung. Kemudian untuk pada kasus LBP, kita bisa menginstruksikan pasien untuk bisa mengikuti senam hamil serta yoga, dan senam hamil juga bisa untuk mengurangi odem. Kemudian kita bisa melakukan massage terhadap pasien dengan memberikan beberapa minyak-minyak aromaterapi. Kemudian di mana kita bisa mengedukasi pasien untuk bisa mengatur posisi tidur, kemudian menjaga pola makan, dan jangan lupa untuk minum air putih. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.